Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Cut Nurul Iza. Beberapa hari yang lalu ada sebuah pesan yang masuk di WA aku yang isinya seperti ini. Nah, dari pesan tersebut aku akhirnya punya ide untuk sharing-sharing ke teman-teman semua tentang salah satu hobi yang sangat aku gemari, yaitu menulis. Mungkin pertama kali yang ingin aku sharing kepada teman-teman semua yaitu tentang sejak kapan pertama kali aku mulai menulis. Aku mulai menulis pertama kali sejak kelas 6 SD. Dan karena waktu itu banyak tugas yang mengharuskan aku belajar untuk menulis, seperti contohnya menulis teks berita yang aku dengarkan dari televisi, dan akhirnya teks berita itu menjadi sebuah tugas. Kemudian selain menulis diari dan teks berita, di saat SMP aku juga pernah menulis cerita fabel yang aku dengarkan dari televisi. Pada saat itu cerita fabel yang aku tulis adalah cerita yang berasal dari film yang judulnya Pada Zaman Dahulu. Nah, mungkin itu yang mengawali kegiatan aku dalam menulis. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang motivasi aku dalam menulis. Nah, motivasi aku dalam menulis itu sebenarnya lahir pertama kali sejak SMA, terutama SMA kelas 2 waktu itu ya. Waktu itu ayah sering memberikanku sejenis surat kabar seperti koran. Jadi ada sebuah tulisan tentang mahasiswa yang pergi ke luar negeri untuk pertukaran belajar di sana, dan mereka membagikan pengalaman mereka di sana dalam bentuk tulisan, dan aku menjadikan itu semua sebagai motivasi untuk dapat menulis. Selain itu, aku juga mendapat motivasi menulis dari guru kimiaku di sekolah waktu itu, karena kami sering berbagi tentang banyak hal, dan salah satunya tentang menulis ini. Kemudian motivasi menulis aku juga hadir dari melihat banyaknya orang-orang hebat di luar sana yang mereka tidak hanya pintar secara akademik, namun mereka juga bisa menulis dan menghasilkan karya. Dan hal itu menjadi salah satu motivasi untuk diri aku dalam menulis. Kemudian ke pertanyaan ketiga, kira-kira event menulis apa saja yang pernah aku ikuti? Nah, untuk event menulis sendiri, sebenarnya aku mulai ikuti pertama kali itu sejak maba atau mahasiswa baru di semester 2. Saat itu aku mengikuti event menulis dalam komunitas menulis online atau KMO Indonesia, yang saat itu menulis antologi dengan beberapa penulis lain. Karena pertama kali buku antologi karyaku itu hadir di tahun 2020, yaitu pada saat aku masih semester 2, dan bukunya itu ada sama aku sekarang, yang judulnya The Self Improvement Journey, dan ini adalah buku antologi pertamaku bersama penulis-penulis lainnya. Di sini dalam buku ini aku menceritakan tentang beberapa teman dekatku yang aku belajar dari cerita-cerita mereka. Jadi tulisan pertamaku di dalam buku ini judulnya adalah Belajar dari Ceritamu. Kemudian berlanjut kepada tahun selanjutnya, di tahun ketiga aku kuliah, yaitu di tahun 2021, aku kembali mengikuti sebuah event antologi bersama dengan komunitas Kabar Ezrin. Nah, di komunitas itu juga menghasilkan sebuah karya yang judulnya Tirta Nabastala Air Langit, dan ini adalah buku antologi kedua aku bersama dengan penulis-penulis lainnya dari komunitas Kabar Ezrin. Nah, di buku ini aku menceritakan kisahku saat mengikuti pramuka di Indrapuri waktu kelas 2 SMA, yang saat itu momennya adalah musim hujan di bulan November dan Desember. Jadi aku menulis tentang tema hujan yang judulnya Hujan di Pesantren. Kemudian event menulis yang aku ikuti
selanjutnya mungkin baru-baru ini juga aku up di Instagram, yaitu aku menulis di surat kabar Suara Nanggro, dan di situ tulisan pertamaku judulnya adalah sebuah ayat romantis dari Allah. Nah, teman-teman bisa lihat juga di surat kabar Suara Nanggro yang bisa dilihat secara online. Selain mengikuti beberapa event menulis, aku juga aktif menulis di beberapa media sosial. Jadi aku memanfaatkan media sosial berupa Instagram dan juga Facebook. Dan aku membagikan beberapa tulisanku di situ. Seperti di Instagram, aku pernah menulis tentang kimia, yaitu mengenai materi sifat koligatif larutan, yang saat itu aku baru selesai praktik membuat es krim, dan materi yang cukup menarik menurut aku tuangkan di dalam tulisan, yaitu di Instagram. Kemudian di Facebook, ketika suatu pagi aku menemukan sebuah binatang yang menurut aku cukup unik, sejenis belalang, dan aku menuangkan juga dalam bentuk tulisan di dalam Facebook. Bisa teman-teman lihat ya di Instagram aku @jutnurulizza_2722, dan juga Facebook aku yang namanya jutnurulizza. Baik, selain itu, dari aku mengikuti event menulis, kemudian aku juga aktif menulis di media sosial seperti Instagram dan juga Facebook, aku juga mulai mencoba menulis di blog. Jadi nama blog aku tuh nuriulza.blogspot.com. Jadi di blog itu aku pertama kali menulis tentang karya ilmiah yang menjelaskan tentang manfaat asam sunti dan proses pembuatannya. Itu pertama kali yang aku tulis di blog. Nah, blog itu sekarang juga masih aktif dan sudah banyak tulisan-tulisan lainnya yang aku tampilkan di blog. Jadi silahkan dibaca ya yang ingin melihat tulisan-tulisanku di blog. Baik, selanjutnya mungkin aku akan membagikan apa sih suka duka yang aku rasakan ketika aku menulis nih ya. Tentunya kalau sukanya itu banyak. Dari menulis ini aku bisa memanfaatkan ide-ide yang hadir di kepala aku untuk aku tuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian menjadi semangat di hari-hari kita untuk meningkatkan mood. Tulisan juga menjadi peningkat mood kita. Untuk dukanya mungkin agak sulit untuk mencari ide, jadi harus berpikir dulu untuk mencari ide dalam menulis, kemudian bagaimana mengembangkan tulisan atau merangkai tulisan supaya enak untuk dibaca. Nah, itu mungkin suka duka yang aku alami ketika aku menulis selama ini. Oke, selanjutnya yang akan aku sharing kepada teman-teman semua di sini adalah tentang tips and trik mudah untuk menulis. Nah, ini adalah mungkin poin penting yang aku sharing supaya teman-teman semua juga bisa mengapresiasikan tulisan-tulisan teman-teman di berbagai media, bisa itu melalui online ataupun offline. Baik, yang pertama, tips untuk kita mudah menulis adalah membiasakan membaca. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa membaca dan menulis itu adalah dua hal yang selalu beriringan. Tanpa membaca, kita tidak akan bisa untuk menulis. Begitu juga dari membaca, kita bisa mengambil banyak informasi, kemudian banyak pembendaharaan kata yang akan bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan tentunya. Selanjutnya, hal yang penting yang kita lakukan setelah membaca adalah melakukan riset. Nah, tidak menutup kemungkinan menulis ini perlu riset, seperti wawancara dengan orang yang ingin kita jadikan informasi, ataupun riset di dalam jurnal atau buku dan sebagainya. Hal yang ketiga, tips untuk menulis adalah tuangkan ide dan imajinasi ke dalam bentuk tulisan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi ngerasain sesuatu atau telah berdiskusi dengan
dengan beberapa orang dan menemukan sebuah topik atau tema yang menarik, silakan teman-teman tuangkan ide dan imajinasi menarik itu dalam bentuk tulisan. Jadi kadang-kadang apa yang kita rasakan itu menjadi tulisan yang menarik ya untuk beberapa orang mungkin. Dan di situ kita juga bisa melatih tulisan-tulisan kita tentunya. Kemudian hal yang keempat tentang tips and trik menulis yaitu memahami gaya tulisan sendiri. Nah, setelah teman-teman melakukan menulis dari ide-ide yang teman-teman dapatkan tadi, maka perhatikan dan pahami gaya bahasa tulisan teman-teman. Nah, itu apakah gaya bahasanya lebih ke non-fiksi ataupun ke fiksi. Nah, jadi itu bisa disesuaikan. Kemudian, hal yang penting juga kita lakukan untuk menulis adalah ikuti lomba menulis. Tanpa ikut lomba, kita nggak akan tahu tulisan kita ini sudah sejauh mana perkembangannya. Jadi dengan kita mengikuti lomba, walaupun nih kita pertama kali ikut lomba itu bukan untuk menang ya, tapi sebagai pengalaman untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, pengalaman aku sendiri dalam aku ikut antologi yaitu aku bisa mengetahui bagaimana tulisan aku arahnya, apakah itu non-fiksi atau fiksi. Jadi ada beberapa komentar dari editor yang merevisi naskah aku waktu itu yang katanya aku lebih cocok untuk menulis hal-hal yang ilmiah, jadi yang bersifat non-fiksi. Jadi menurut aku itu adalah sebuah masukan yang sangat berharga ya buat aku menentukan jenis tulisan aku ke depannya. Selanjutnya adalah beri reward ke diri sendiri setelah selesai menulis. Dan tentunya ada rasa bangga dan puas dalam diri kita ketika kita selesai dan berhasil menyelesaikan sebuah tulisan. Nah, maka dari itu, beri reward ke diri kita sendiri bahwa kita sudah bisa melakukan hal yang mungkin orang lain belum mulai. Nah, jadi kita bangga terhadap diri kita untuk hal-hal yang baik. Kemudian, hal yang selanjutnya dan yang paling penting dari semua tips and trik menulis tadi adalah konsisten dalam menulis. Nah, tak dipungkiri juga, konsisten itu adalah suatu hal yang dilakukan dengan berulang-ulang supaya kita bisa menjadi seorang penulis yang hebat, penulis yang luar biasa, dan penulis yang terbaik. Jadi, tanpa konsisten menulis, tulisan kita hanya sekedar nge-stuck di satu atau dua tempat saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari biasakan untuk konsisten menulis. Selanjutnya, ada beberapa tambahan dari tips and trik menulis tadi, seperti perbanyak interaksi dan diskusi dengan orang lain. Jadi, selain kita berinteraksi dengan sesama penulis, kita berdiskusi dengan banyak orang lain, maka kita akan dapat menambah ide, informasi, atau wawasan yang dapat kita jadikan tulisan ke depannya. Kemudian, membiasakan menulis dari hal-hal kecil. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika teman-teman menemukan ide menarik atau menjumpai suatu hal yang ada di sekitar kalian, boleh-boleh saja untuk teman-teman semua tuangkan ide itu dalam bentuk tulisan. Jadi dari tulisan tersebut kita juga bisa belajar. Hal yang penting juga yang ada di dalam tips and trik menulis adalah jangan terlalu perfeksionis, teman-teman. Bukannya tidak baik ya, perfeksionis itu memang diperlukan, namun tidak boleh berlebihan. Ketika kita menjadi pribadi yang terlalu perfeksionis, maka tulisan yang akan kita tulis akan nge-stuck di situ-situ saja ya. Jadi akan sulit berkembang kalau kita bersifat terlalu perfeksionis. Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi tulisan secara bertahap. Nah, teman-teman tentunya perlu waktu ya untuk menjadi seorang penulis yang hebat, yang luar biasa, dan seorang penulis yang terbaik. Mungkin seperti
pengalaman saya ya. Saat pertama kali saya menulis di buku antologi ini, saya kembali melihat tulisannya, kembali melihat bacaannya, dan adakah peningkatan untuk tulisan saya di antologi selanjutnya. Dan setelah saya baca, ternyata memang ada peningkatan tulisan dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah hal penting yang harus kita lakukan dari menulis, yaitu adalah evaluasi tulisan secara bertahap. Oke, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum saya mengakhiri sesi sharing-sharing ini, yaitu saya pernah mendapatkan sebuah hadiah buku dari guru kimia saya, yaitu judulnya Arah Langkah. Buku ini pernah beliau berikan kepada saya ketika ulang tahun saya waktu itu pada tanggal 27 Februari. Kemudian ada salah satu gift yang juga teman saya berikan saat selesai sidang. Dia memberikan sebuah buku juga, yaitu judulnya Self Healing with Quran. Semoga dengan adanya koleksi buku yang teman-teman miliki, maka teman-teman insya Allah akan bisa menulis suatu hari nanti. Semangat untuk menulis. Sekian yang bisa saya sharing di sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.